Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah menarik yang syarat hikmah dan bisa dijadikan amalan bagi yang ingin berlindung dari godaan dan kejahatan setan. Meski kesannya sulit dicerna logika, namun cerita ini merupakan kisah nyata yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kisah ini diceritakan dalam Sahih Bukhari dan beberapa kitab, seperti kitab Tanbihul Ghafilin yang disusun oleh Abu Laits As-Samarqandi. Namun sebelum lanjut, jika saudara menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Dikisahkan, sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncul seseorang mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran Abu Hurairah patut dipuji karena berhasil menangkap sosok tersebut. "Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah," kata Abu Hurairah. Mendengar ancaman Abu Hurairah, orang tersebut merengek dan berkata, "Saya ini orang miskin, keluarga tanggungan saya banyak, sementara saya sangat memerlukan makanan." Maka pencuri itu pun dilepaskan. Meskipun zakat diperuntukkan kepada fakir miskin, namun cara orang tersebut mencuri makanan tetap tidak dibenarkan. Esok harinya, Abu Hurairah melaporkannya kepada Rasulullah. Maka bertanyalah beliau, "Apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam, ya Abu Hurairah?" Ia mengeluh, "Ya Rasulullah, bahwa ia orang miskin, keluarganya banyak, dan sangat memerlukan makanan," jawab Abu Hurairah. Lalu diterangkan pula olehnya bahwa ia kasihan kepada pencuri itu, lalu dilepaskannya. "Dia berbohong," kata Nabi Muhammad SAW, sembari memberitahu bahwa nanti malam ia akan datang lagi. Mendengar ucapan Nabi itu, Abu Hurairah pun memperketat penjagaan dan kewaspadaan. Benar saja, pencuri itu kembali lagi, lalu mengambil makanan seperti kemarin. Si pencuri itu pun tertangkap. "Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah," ancam Abu Hurairah seperti kemarin. Pencuri itu meminta ampun seraya berkata, "Saya orang miskin, keluarga saya banyak. Saya berjanji esok tidak akan kembali lagi." Mendengar keluhan orang itu, Abu Hurairah merasa kasihan dan ia pun melepaskannya seperti kemarin. Paginya, kejadian itu diadukannya kepada Rasulullah. Rasulullah kembali menegaskan, pencuri itu dusta dan nanti malam ia akan kembali lagi. Malam itu, Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan super ketat. Mata, telinga dan perasaannya dipasang sebaik-baiknya. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya lantaran sudah 2 kali ia dibohongi oleh pencuri. Jika pencuri itu benar-benar datang seperti dikatakan oleh Rasulullah dan ia berhasil menangkapnya, Abu Hurairah bertekad tidak akan melepaskannya sekali lagi. Hatinya sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu datangnya pencuri jahanam itu. Ia kesal. Kenapa pencuri itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret ke hadapan Rasulullah? "Kali ini tidak akan kuberi ampun," kata Abu Hurairah dalam hati. Malam semakin larut, jalanan sudah sepi. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang datang menghampiri makanan yang dia jaga. "Nah, benar juga, ia datang lagi," katanya dalam hati. Tidak lama kemudian, pencuri itu bertekuk lutut di hadapan Abu Hurairah dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu. Ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. "Kali ini kau pasti kau adukan kepada Rasulullah. Sudah 2 kali kau berjanji tidak akan datang lagi kemari, tapi ternyata kau kembali juga," gertak Abu Hurairah. Pencuri itu kembali memohon, namun tangan Abu Hurairah menggenggam erat pencuri itu, dan kali ini tidak akan dilepaskan lagi. Maka dengan rasa putus asa, akhirnya si pencuri itu berkata, "Lepaskan saya, akan saya ajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." Abu Hurairah spontan penasaran. "Kalimat-kalimat apa itu?" tanya Abu Hurairah dengan rasa ingin tahu.
Bila Tuhan hendak tidur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Maka Tuhan akan selalu dipelihara oleh Allah. Dan tidak akan ada setan yang berani mendekati Tuhan sampai pagi. Mendengar itu, pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah. Sepertinya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Keesokan harinya, ia kembali menghadap Rasulullah untuk melaporkan pengalamannya yang luar biasa tadi malam. Ada seorang pencuri yang mengajarinya ayat kursi. Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Tanya Rasulullah sebelum Abu Hurairah menceritakan segalanya. Ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna, lalu ia saya lepaskan. Jawab Abu Hurairah. Kalimat apakah itu? Tanya Nabi Muhammad SAW. Katanya, kalau kamu tidur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Dan ia katakan pula, jika engkau membaca itu, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati syaitan sampai pagi hari. Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Abu Hurairah, tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu? Tidak, jawab Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, dia adalah setan. Dari kisah ini ada pelajaran yang dapat kita ambil. Seperti sabda Rasulullah SAW, pencuri itu telah berkata benar. Jadi intinya, ketika seseorang hendak tidur di malam hari, maka ada baiknya untuk membaca ayat kursi agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan didekati oleh syaitan untuk merayu, menggoda dan menyesatkan kita dari jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.